Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Risma. Sudah tidak sabar ya kita mau bertemu dengan Ramadan. Ehm, Semoga kita diperkenankan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Mungkin untuk mempersiapkan Ramadan kita juga harus tahu kira-kira apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk Ramadan itu. Lalu sebenarnya Ramadan itu apa sih? Lalu kebaikan-kebaikan apa yang didapatkan secara khusus di bulan Ramadan? Lalu apakah ada amalan-amalan khusus yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang tidak bisa kita lakukan di bulan-bulan selain Ramadan? Semoga Risma bisa ya membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Karin. Aku coba ingin bantu jawab pertanyaan Mbak ya. Apa sih hal yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan Ramadan? Menurut aku, untuk menyambut bulan Ramadan itu yang pertama memperhatikan kesehatan tubuh dengan tetap menjaga pola hidup yang sehat, tetap berolahraga, dan menjaga kesehatan selama mendekati bulan Ramadan. Yang kedua itu niat yang kuat untuk berpuasa dengan tulus. Dan yang ketiga, kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi ujian dan mencari keberkahan dalam ibadah puasa Ramadan. Selain itu bulan Ramadan itu apa sih? Nah, bulan Ramadan itu adalah bulan suci dalam agama Islam. Nah, selama bulan ini seluruh umat Islam berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ibadah puasa ini kita lakukan selama sekitar 1 bulan penuh. Puasa Ramadan ini adalah salah satu dari rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam yang telah mencapai usia pubertasnya, kecuali bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu ataupun dalam situasi yang memperbolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Selain itu, bulan Ramadan juga dianggap sebagai waktu yang penuh berkah, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, introspeksi diri, dan amal kebaikan. Nah, ada banyak kebaikan-kebaikan khusus yang didapatkan dalam bulan Ramadan. Yang pertama itu pahala yang dilipat gandakan seperti amal kebaikan, yaitu menjalankan puasa, sholat tepat waktu, sedekah, dan membaca Al-Quran mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, lebih besar dibandingkan dilakukan di bulan-bulan lainnya. Nah, yang kedua itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, di dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan bagi para umatnya untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki akhlaknya, dan meningkatkan ibadah mereka. Yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa dan memperbanyak ibadah, dapat merasakan kedekatan yang lebih besar dengan Allah. Nah, yang terakhir
kesempatan untuk berbagi, yaitu dengan berbagi kepada eh, orang-orang yang membutuhkan. Nah, ada pun beberapa amalan khusus yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetapi kita tidak bisa melakukannya di bulan-bulan lainnya. Seperti yang pertama itu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Sholat ini memiliki nilai keutamaan khusus dan biasanya dilakukan berjamaah di masjid. Dan sholat ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Yang kedua yaitu amalan iktikaf. Nah, amalan ini dikerjakan pada bulan Ramadan, yaitu dengan berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah secara khusus pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, amalan ini adalah kesempatan untuk para umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan zikir, membaca Al-Quran, dan memperbanyak doa. Yang ketiga yaitu membaca Al-Quran dengan lebih intensif. Nah, dalam bulan Ramadan ini banyak umat Islam yang memperbanyak waktunya untuk membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, karena dengan memperbanyak baca Al-Quran akan memperoleh pahala yang lebih besar. Oke Mbak, aku ada beberapa pertanyaan nih untuk Mbak Karin. Semoga Mbak Karin bisa bantu jawab ya. Menurut Mbak Karin itu apa yang disunahkan dilakukan selama bulan Ramadan selain berpuasa? Nah, mengapa bulan Ramadan itu dianggap istimewa dalam agama Islam? Dan juga apa pentingnya malam Lailatul Qadar selama bulan Ramadan? Selain itu, apa yang disunahkan dilakukan selama 10 malam terakhir Ramadan? Semoga Mbak Karin bisa bantu jawab ya. Oh, terima kasih Risma penjelasannya, dan saya juga mau coba bantu pertanyaan-pertanyaan yang tadi diajukan oleh Risma. Di antaranya sunnah apa yang bisa dikerjakan saat bulan Ramadan. Di antaranya itu adalah sholat tarawih, karena sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang hanya dapat dikerjakan saat bulan Ramadan saja. Selain itu, kenapa bulan Ramadan itu begitu penting? Karena di bulan Ramadan itu kita berpuasa selama 30 hari, kita menahan haus dan lapar, juga menahan nafsu juga selama dari mulai terbit matahari hingga terbenam matahari, atau batasnya dari mulai azan subuh hingga ke menuju maghrib. Nah, di sana di bulan Ramadan itu semua amalan-amalan kita dilipat gandakan sebanyak 100 kali. Jadi, ketika kita beramal soleh yang biasanya kita mendapatkan misalnya 1 pahala, di Ramadan itu dilipat gandakan sebanyak 100 kali. Jadi, berbagai orang pun berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Selain itu, di bulan Ramadan pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka dikunci serapat-rapatnya. Jadi ketika Ramadan itu merupakan kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan meminta ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah. Nah, ada hari-hari yang sangat berarti di 10 hari Ramadan. Kenapa sangat berarti di 10 hari Ramadan? Karena di 10 hari Ramadan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di mana di 10 malam terakhir itu ibadah kita harus semakin ditingkatkan, karena kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar tersebut gitu ya. Bahkan kita disunahkan untuk itikaf di masjid agar kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar atau pahala puasa yang besar begitu.